Halo, selamat siang kepada Pak Tualar dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang masalah lahan pertanian dan solusinya. Ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu ada Aryo Pinandito, Alfa Mumtaz Susanto, Aib Jacob Sihaan, Muhammad Davin Salman M, Naila Azhara, dan Safina Raihana. Materi yang akan kami bahas terdiri dari 6 buah, yaitu pertama latar belakang, kedua alih fungsi lahan, ketiga degradasi lahan, keempat sedikitnya luas lahan yang dimiliki petani kecil, kelima fragmentasi lahan, dan keenam adalah kesimpulan. Latar belakang pokok bahasan kami, yaitu lahan merupakan komponen yang sangat penting dalam terwujudnya kegiatan pertanian. Pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Tetapi, mengapa masih banyak sekali masalah yang terjadi pada sektor pertanian? Salah satunya yaitu pada lahan pertanian. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di Indonesia, penyusutan lahan pertanian terjadi secara signifikan setiap tahunnya, yaitu hampir 120.000 hektar lahan berubah fungsi setiap tahunnya. Kemudian, PLT Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian LHK, Insinyur Hudoyo MM, mengatakan persoalan yang kini sedang dihadapi adalah adanya 14 juta lahan kritis di Indonesia. Lahan kritis ini akibat degradasi lahan berupa pengurangan status lahan secara fisik, kimia, dan atau biologi, sehingga menurunkan kapasitas produksi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seharusnya masalah ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Untuk itu, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah pengantar agrosains ingin membahas hal tersebut, apakah penyebab masalahnya, dan bagaimana solusi dalam mengatasinya. Permasalahan yang pertama yaitu alih fungsi lahan. Menurut Lestari tahun 2009, alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Lalu, Kustiawan tahun 1997 mengungkapkan ada 3 penyebab dari alih fungsi lahan. Yang pertama ada faktor eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, fisik maupun spasial, demografi maupun ekonomi. Yang kedua ada faktor internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Yang ketiga yaitu faktor kebijakan, merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan ini yang pertama, dampak secara makro, yaitu ketersediaan pangan yang berkurang dan berakibat pada berkurangnya ketahanan pangan secara nasional. Lalu dampak secara mikro, alih fungsi lahan ini mengakibatkan petani yang semula mengusahakan tanaman pangan dan dapat memenuhi sendiri ketersediaan pangan bagi rumah tangganya, menjadi tidak memiliki beras dan harus membeli. Dan yang terakhir, dampak lainnya yaitu hilangnya mata pencaharian sebagai petani, hilangnya kesempatan kerja pada usaha tani, serta peluang pendapatan dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan usaha tani. Dengan menurunnya pendapatan, maka daya beli pun menurun dan berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga petani terhadap pangan. Solusi yang dapat diinikan untuk mengurangi alih fungsi lahan, yang pertama, menyusun peraturan perundang-undangan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif. Yang kedua, mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan, dan perdagangan, misalnya pembuatan rumah susun. Yang ketiga, membatasi luas lahan yang dapat dikonversi setiap kabupaten atau kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan. Yang terakhir, menetapkan zonasi lahan-lahan yang telah dilindungi, misalnya sawah konversi terbatas dan sawah konversi dalam bentuk keputusan Presiden. Permasalahan kedua yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses di mana suatu kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia dan bencana alam terhadap suatu lahan. Penyebab
Degradasi lahan ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Faktor kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan, terus pembuangan limbah industri, penambangan hutan secara liar, penggunaan pupuk yang berlebihan, pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang tidak tepat, misalnya penanaman komoditas musim di lahan lereng yang seharusnya ditanami tanaman tahunan. Ada dampak dari degradasi lahan, yaitu perubahan kondisi iklim di mana semakin banyak tumbuhan yang ditebang, maka suhu udara pun semakin naik dan penguapan semakin naik. Yang kedua, semakin seringnya banjir dikarenakan berkurangnya infiltrasi dan meningkatnya limpasan permukaan. Yang ketiga, terbukanya lahan karena kerusakan hutan juga memungkinkan terjadinya erosi yang sangat intensif pada lahan sehingga tanah menjadi tidak subur, terbatasnya sumber daya air, pemanfaatan lahan tidak bisa optimal. Yang ada solusinya dari degradasi lahan yaitu menjadikan lahan sebagai hutan, yang kedua melakukan reboisasi, yang ketiga membuat saluran pelepasan air di wilayah bercurah hujan tinggi, yang keempat tidak membakar hutan pada waktu musim kemarau, yang kelima mengurangi penggunaan pupuk kimia dan memaksimalkan pupuk organik. Selanjutnya, saya Naila akan menjelaskan permasalahan, yaitu sedikitnya luas lahan yang dimiliki oleh petani kecil. Lahan merupakan modal atau aset yang berharga untuk menjalankan usaha taninya. Lahan yang luas akan memperbesar harapan petani untuk hidup layak. Namun, sebagian besar petani di Indonesia tergolong petani kecil dengan rata-rata luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Bahkan ada beberapa petani yang tidak memiliki lahan. Penyebabnya yaitu keterbatasan lahan yang dimiliki oleh sebagian besar petani dalam hal untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Lalu dampaknya yaitu kurangnya rata-rata pendapatan yang diterima oleh petani yang mempengaruhi kesejahteraan para petani di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, tingginya angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk di Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan ini pada Maret 2021 sedikit turun dari bulan September 2020. Lalu solusi yang dapat dilakukan adalah pengembangan industri yang ekonomi non pertanian yang berbasis sektor pertanian. Dengan terbatasnya rata-rata luas kepemilikan lahan oleh rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga tani, maka perlu adanya pengembangan industri dan ekonomi non pertanian yang berbasis sektor pertanian dan didukung oleh fasilitas infrastruktur yang memadai seperti jalan, penerangan, transportasi, dan sebagainya. Perlu adanya juga pengembangan pasar input dan output yang kondusif bagi kegiatan usaha tani akan membantu kegiatan usaha tani dan akhirnya berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, fragmentasi lahan. Permasalahan lahan pertanian di Indonesia sangat beragam. Di antaranya yang sering menjadi topik perbincangan adalah terbatasnya sumber daya lahan Indonesia karena adanya fragmentasi lahan. Fragmentasi lahan adalah penyusutan kepemilikan lahan pertanian, semakin berpencarnya lahan pertanian, dan alih fungsi lahan pertanian. Fragmentasi lahan biasa terjadi karena dampak dari sistem bagi waris dan alih fungsi lahan, jual beli lahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Fragmentasi ini yang menimbulkan banyak masalah, antara lain mahalnya biaya perawatan lahan karena ada biaya transportasi dari satu lahan ke lahan lainnya, terhambatnya peningkatan produktivitas usaha tani, mendorong peningkatan konversi lahan pertanian, inefisiensi yang terjadi pada ongkos pengelolaan program-program berbantuan, subsidi, dan lain-lain di bidang pertanian. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah fragmentasi lahan di Indonesia adalah dengan corporate farming. Corporate farming adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan. Tujuan jangka panjang corporate farming ini adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi. Corporate farming dilakukan oleh petani yang memiliki kesamaan nasib, yaitu sempitnya lahan yang dikelola secara individu. Kesimpulan, lahan merupakan bagian penting dari pertanian.
karena mayoritas petani masih menggunakan lahan sebagai media utama dalam budidaya pertanian. Permasalahan yang dihadapi terkait lahan saat ini diantaranya alih fungsi lahan, degradasi lahan, kepemilikan lahan, juga fragmentasi lahan. Maka, diperlukan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya 1. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif. 2. Membatasi luas lahan yang dapat dikonversi. 3. Menerapkan pertanian organik dan cara budidaya yang tepat. 4. Mengembangkan industri dan ekonomi non-pertanian yang berbasis sektor pertanian. Dan yang terakhir, menerapkan corporate farming. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.